Semua limbah elektronik ini menjadi bahaya mengancam lingkungan kita. Tapi di tangan Mbak Mar dan teman-teman ya melakukan riset, itu bahkan kemudian bermanfaat untuk penyandang disabilitas. Ini konteksnya apa ya? Kita tuh Paragon dari awal bikin wadah itu nggak pernah melihat halal itu sebagai unique selling proposition. Tapi itu spirit gitu. Mulailah sesuatu dengan suatu langkah kecil dan berani. Perjalanan 1000 mil tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak melangkah satu langkah. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Daripada diam berdiri ngomel, ngeluh. Yang berbahaya dari hidup itu bukan kamu gagal mencapai target. Tapi ketika kamu masang target kerendahan dan kamu mencapainya. Dipersembahkan oleh Kita muda, kita muda, luar biasa. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini ya teman-teman. Hari ini saya hendak menantang anak-anak muda, baik yang berada di Sabuga, anak-anak muda ITB terutama yang mayoritas di sini, dan semua generasi muda dimanapun yang menonton acara ini, bahkan bukan terbatas di Indonesia, tapi di Malaysia. Saya menantang anak-anak muda, baik mahasiswa, profesional muda, wirausaha muda, dan tentu saja teman-teman yang tergabung dalam komunitas untuk apa? Untuk melakukan inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat banyak. Nah, ini adalah topik yang kita angkat nanti dan saya akan mengundang inovator-inovator yang sudah memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungannya. Jadi teman-teman, ini adalah upaya untuk mengingatkan kembali bahwa siapapun kita bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia tercinta melalui inovasi-inovasi kita, cara berpikir kreatif kita. Karena apa? Karena semua hal besar yang ditemukan dan semua hal besar yang berdampak dimulai dari satu langkah kecil. Jadi jangan merasa kecil hati ketika kita hanya punya ide-ide kreatif kecil, karena justru dari ide itulah lahir ide-ide besar yang kemudian berdampak memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi tamu kita bukan kebetulan, tapi memang kami upayakan memilih Kartini-Kartini Indonesia. Kita sambut dengan sangat meriah kepada Dr. Mardiati. Kasih Bang. Terima kasih, silakan duduk. Makasih, Mbak Bang. Mar ya, saya panggil Mbak Mar ya. Boleh Bang. Oke, terima kasih. Dan tentu kita juga menyambut dengan hangat dan dengan meriah Dr. Sari Khairunisa. Terima kasih Mbak Sari, silakan Terima kasih Bang duduk. Andi. Tunggu dulu. Lulusan UI, Universitas ITB. Universitas. Sudah mulai lucu ya. Baik. Kita sambut juga dong tamu kita dari kampus seberang, ya. Kita berikan aplaus. Lulusan ITB Bang. ITB, tuan rumah. Jadi bagaimana kita membuka ruang juga bagi teman-teman dari universitas lain ini tanda kutip ya. Tapi yang paling penting sama-sama punya misi yaitu bagaimana memberikan kontribusi dan berdampak bagi Indonesia tercinta.
Hari ini dua putri terbaik Indonesia hadir bersama kita menceritakan pengalaman mereka dalam berinovasi dan memperjuangkan nilai-nilai. Mbak Mar, pertanyaan pertama tentu saja ya. Yang saya tahu kan Mbak Mardiati ini punya banyak paten. Alhamdulillah Bang. Boleh tahu berapa banyak paten yang sudah dimiliki oleh Mbak Mardiati sampai hari ini? Sampai hari ini alhamdulillah yang terdaftar itu 45, yang sudah granted itu 12. 45 dan 12 paten itu sudah diakui ya atau Ya, di apa? Kalau granted itu sudah, berarti kalau yang terdaftar sekarang udah kita daftarkan semua itu 45 plus 12. Nah, ini kan bisa cerita bagaimana awal mula Anda masuk ITB waktu itu? Jadi sebenarnya masuk ke ITB sesuatu yang di luar bayangan karena saya kan lahirnya di Jambi, lahir besar di Jambi. Tetapi waktu saya kecil, jadi papa saya itu sebenarnya pegawai negeri sipil, tapi kebetulan beliau juga pejabat juga, jadi kalau capek healingnya ke kebun sebenarnya. Jadi yang ngebersihin segala sesuatu, terus suka dibawa ke sana. Kebetulan papa itu sebenarnya juga punya kayak semacam industri kecil membuat batu bata dengan atap itu dari tanah liat. Nah terus saya tanya, Wah kenapa papa bilang bagus kalau batu bata kita sama genteng ini? Karena tanah liat kita bagus gitu, dan nggak kalah dari yang di Cina. Oh ya gitu, ya udah nanti kalau besar masuk aja ITB. Oh Nanti, jadi ini anjuran dari ayah. Sebenarnya dulu kayaknya spontan mungkin ya Bapak ngomongnya. Nanti kamu akan tahu kenapa punya kita lebih bagus. Dan itu akhirnya benar setelah berjalannya waktu S1 saya masuk kimia, itu saya nggak tahu ya, mungkin memang begitu perjalanan hidup. Saya ditawarkan sama dosen pembimbing saya untuk meneliti tanah liat, untuk mapping yang dari Sumatera itu kebetulan dari Jambi yang punya kita sendiri. Kemudian dari pembimbing saya waktu itu Profesor Ismunandar itu dari Jawa, satu lagi dari tempat isinya dari Sulawesi. Jadi 3 tempat itu kita mapping. Padahal awalnya waktu kecil itu kayak dulu saya pikir ITB itu apa sih gitu. Benar-benar tidak kepikiran. Tapi kemudian yang keluarga saya latar belakang tidak ada yang ITB satupun. Dan yang menembus pertama kali itu adalah abang saya nomor 3. Jadi beliau juga nggak tahu itu ITB itu apa sih gitu. Jadi sesuatu yang kayaknya sangat jauh sekali untuk kita capai. Tetapi kemudian waktu itu sebenarnya papa tuh sempat jatuh karena masalah politik lah. Kita terpuruk sekali. Terus abang saya berpikir cara menaikkan kembali keluarga itu mungkin dengan berprestasi, salah satunya masuk ke ITB. Nah dia yang pertama kali menembus berjuang untuk masuk ITB, dia masuk di teknik sipil tahun 92. Dan ketika papa dulu kan ngantarinnya masih pakai bus gitu bang. Pas mau nyebrang dari Bakahuni ke Jawa, itu papa sakit di jalan. Jadi wah itu sedih banget kalau ingat, dan dari situ akhirnya kita termotivasi bahwa salah satu mungkin untuk berbakti ke orang tua itu adalah masuklah suatu institusi yang memang bergengsi, dan itulah kembali yang akan membuat keluarga kita bangkit. Kira-kira awalnya begitu bang. Baik, jadi Mbak Mar ini berapa bersaudara? 7 semua dengan saya. Berapa yang masuk ITB? Ya masuk ITB 4 bang. Tunggu ke Mbak Sari. Mbak Sari lulusan UI. Iya, Orang tua lulusan? ITB. Ayah lulusan? ITB. Ibu lulusan? ITB. Kakak lulusan? ITB. Kakak lagi lulusan? ITB. Saya tuh udah sampai nyari kos di Bandung waktu itu bang, saking ibu pengennya saya ITB juga. Satu-satunya yang nyempal ini ya, perlu dipertanyakan. Tapi kata ayah terakhir, ya sudahlah biar satu anak ini cari tempat yang berbeda dengan kita semua ya. Ini keluarga besar ITB ini, mari kita berikan aplaus untuk lulusan ITB. Kalau saya catat ini, kembali ke Mbak Mar ya. Mbak Mar tahun 2017 mendapatkan penghargaan ITB bidang penelitian, betul? Benar bang. Tahun 2019 dapat lagi penghargaan dari ITB bidang karya inovasi, betul? Benar bang. Belum selesai nih. Tahun 2019 dapat penghargaan Innovation Award LPIK ITB untuk Transportation dan Infrastructure Research. Benar bang. Betul lagi ya. The Best Innovator dan Prima Award ITB, pengembangan panel anti peluru Benar bang. 2021. Ya.
Ya itu dulu ya, nanti kebanyakan. Apalagi? 2024 kemarin 2024 dapat apa lagi? The Best Innovator juga Bang. Best, oh iya ini yang kedua kali ya. Hampir sama penghargaannya di Ya, 2021, 2024 Best Innovator lagi ya. Ya, benar. Dalam Prima Award ITB, pengembangan serat karbon. Serat karbon sekarang ini ya. Benar. Baik, ini soal anti peluru itu apa maksudnya? Ya, jadi kita menciptakan suatu material sehingga kalau nanti ditembak sama peluru, ya tidak tembus. Jadi berawal itu sebenarnya, jadi ada beberapa seri Bang. Jadi ada seri baju anti peluru, tapi ada juga panel anti peluru. Kalau panel ini biasanya kita letakkan di kendaraan taktis, itu bisa kapal patroli, kemudian bisa juga untuk kendaraan tempur segala macam, bahkan untuk kendaraan pribadi juga bisa. Kalau VVIP kan biasanya kan butuh panel untuk anti peluru. Dan ini memang sudah teruji ya, kita akhirnya juga kerjasama dengan Pindad sebenarnya dan sudah teruji juga, sudah lolos untuk standar militernya. Tetapi di sini yang paling penting itu adalah biasanya material-material yang untuk anti peluru itu impor, kita nggak bisa bikin sendiri. Nah di sini sebenarnya spiritnya itu adalah bagaimana kita menggunakan bahan alam yang ada di Indonesia, kemudian kita rekayasa dari segi ilmu teknik material dan kemudian dia bisa berfungsi untuk menahan peluru sehingga bisa memberikan proteksi atau perlindungan. Gitu, Bang. Baik, ini sudah diproduksi? Sekarang sudah ada yang pesan Bang. Oh, sudah dipesan? Sudah ada yang pesan untuk kapal patroli. Jadi kebetulan kemarin ada, karena baca berita sih, terus disampaikan daripada kita beli keluar, Bu Mar, mendingan kenapa ITB kan punya, kenapa nggak kita beli dari ITB. Nah kami sekarang sedang penjajakan dan sekarang sedang pusing juga Bang gimana ya cara memproduksinya karena butuhnya banyak kan untuk ruang kemudi, lambung dan segala macam. Jadi sekarang kita berusaha untuk menaikkan ke TKT-nya lebih tinggi untuk skala produksi. Baik, ini temuan anak Indonesia sendiri ya, daripada kita mengimpor, kita juga pada dasarnya punya kreativitas, punya kemampuan untuk kita kembangkan sendiri ya. Iya benar. Mbak Sari ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana kampus ini melalui penelitian di laboratorium itu menghasilkan teman-teman seperti Dr. Mardiati dan saya yakin di sini banyak juga dosen-dosen yang juga punya paten, punya juga temuan-temuan inovasi yang sedang dalam proses maupun sudah diakui ya atau dipatenkan. Dan pasti aku yakin juga anak-anak muda yang di sini juga punya pikiran satu hari aku akan punya penemuan-penemuan yang bermanfaat, sesederhana apapun itu. Karena di Kikendi kami juga sering mengundang anak-anak muda dengan ide-idenya, ide-ide kreatif, dengan inovasinya yang memang memberikan dampak. Nah ini kan selaras ini, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Sari dan teman-teman di Paragon ini yang berkaitan dengan pentingnya inovasi yang berdampak, bukan cuma sekedar inovasi untuk diri sendiri, tapi yang berdampak. Nah, gagasan untuk terus mendorong anak-anak muda, terutama yang bekerja di Paragon ini, untuk menghasilkan inovasi-inovasi itu datangnya dari mana? Oke, kalau dibilang gagasan untuk terus menghasilkan inovasi, sebetulnya sih Bu Nur, founder Paragon sih dulu, ya Bang Andi juga udah pernah ketemu ya, beliau tuh sebenarnya pemikirannya kan simple. Jadi buat beliau itu sebetulnya adalah ingin membuka lapangan kerja. Beliau itu siapa? Bu Nur Hayati Sebakat. Jadi kalau salah lucu kemarin Pak Gita juga sampai ketawa kan bulan lalu Bu Nur Hayati di wawancara Pak Gita Wirjawan. Jadi Bu gimana sih jadi entrepreneur gitulah pokoknya pertanyaan simpelnya gitu. Jadi Bu Nur tuh jawabnya kayak saya tuh bahkan mulai ini tuh nggak tahu kata entrepreneur aja nggak tahu. Jadi kalau buat Bu Nur itu ya bikin usaha itu sesuai dengan masukan almarhum kakek saya itu bagus karena buka lapangan kerja gitu. Ya itu mungkin isu dari tahun Bang Andi mungkin tahu ya, itu kan isu mungkin dari tahun 70-an sampai sekarang bahkan ya. Tapi kan teman-teman kebayang di tahun dulu kalau kita ngomongin tahun 60-an tuh buka lapangan kerja tuh sebuah kata yang sulit dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat itu. Nah itu pemikiran pertama beliau, jadi buka lapangan kerja, jadi baguslah menjadi pengusaha. Nah kedua, memang karena beliau itu ketika bikin itu berdasarkan pengalaman beliau jadi quality control di pabrik sebuah perusahaan, jadi buat beliau ya namanya buka usaha itu bikin sendiri kayak gitu. Dan karena beliau kan juga dari farmasi ITB, jadi pemikirannya tuh
ya udah kita harus bikin sendiri gitu, karena belum mikir inovasi, sebatas buat beliau itu ya lebih fleksibel, pengennya apa gitu kan, nggak mesen dari orang kayak gitu kan. Kalau bikin sendiri kan mau bikin berapa, mau bikin 1.000, mau bikin 5.000, jadi nggak ada hambatan kayak gitu. Nah baru kesininya sih memang berkembangnya organisasi. Tadi pengetahuan kita juga berkembang, oh iya ya sebetulnya sebuah perusahaan itu harus investasi di inovasi. Dan investasi juga untuk membuat ekosistemnya. Karena inovasi itu nggak bisa sendiri gitu. Nah makanya tuh kita mulai tuh Bang ke kampus-kampus. Kadang kampus yang ke kita, kadang kita roadshow juga. Dan ketika roadshow itu bukan hanya rekrutmen, kadang-kadang tim juga dari misalnya dari farmasi ITB, oh kayaknya kalau ngejelasin kosmetik, kayaknya mendingan R&D kosmetik yang ngejelasin. Ya kita ngajar gitu, di S1, di S2, penelitian juga biasanya kalau kita mandek di lab juga kita kadang-kadang ingat, oh mungkin Bu Sofi kali ini yang tahu gitu kan. Jadi kayak kita ingat dosen juga yang akhirnya kita ke kampus. Jadi sebetulnya kalau dari kami itu pertama, ya tadi simple, fleksibilitas. Kedua, kita sih sekarang apa ya, cita-cita kita atau peran kita coba luaskan. Kita berharap dengan kita invest di inovasi, negara Indonesia tuh bukan cuma negara konsumen kosmetik. Jadi kita tuh pengen industri kosmetik itu kalau ngomongin Indonesia bukan 200 jutaan orang, semua usia produktif, perempuannya banyak, jadi pangsa pasar yang bagus. Tapi kita pengen Indonesia itu juga jadi pemain di industri. Dan kita juga lihat berbagai negara itu kan bisa maju karena industrinya. Korea dengan Samsungnya kayak gitu kan Bang. US ya karena dia punya industri Ford dan lain-lain. Nah kita tuh ingin apa ya, bagian dari game changer mudah-mudahan ya. Tapi kita yakin sebenarnya Indonesia itu banyak talentnya, tapi ini kayak butuh game changer yang connect-connectin gitu. Ya kan Bu Mardiati juga mungkin ngerasain kadang-kadang kan gak connect aja antara industri, insentif pemerintah sama apa yang dilakukan di kampus tuh kadang belum ada yang hubungin aja gitu sih Bang. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita putar kembali sedikit cerita tentang Mbak Mardiati. Nah ini dia kisahnya. Inovasi Dr. Mardiati atau akrab disapa Bumar oleh mahasiswanya kembali mendapatkan pengakuan. Dosen dan peneliti di Fakultas Teknik Material Institut Teknologi Bandung ini terpilih sebagai The Best Innovator dalam Prima Award ITB 2024 atas temuannya dalam pengembangan serat karbon. Sebelumnya, Bumar juga mendapat penghargaan sebagai The Best Innovator dalam Prima Award 2021 berkat temuannya meramu serat rami jadi panel anti peluru. Sebuah temuan spektakuler yang memanfaatkan karet dan serat alam, yaitu serat rami, untuk menjadi material komposit panel anti peluru dalam modular armor system kapal patroli. Panel anti peluru ini digunakan di ruang kemudi lambung dan mesin kapal patroli Indonesia yang menjaga pertahanan dan keamanan negara. Bumar dan tim menamai panel anti peluru ini dengan Kava Cakti yang artinya perisai sakti. Menjadi inovator yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia menjadi nafas Bumar dalam menggeluti teknologi. Lulusan S1 Kimia dan S2 Teknik Material ITB ini mewujudkan cita dan asa melalui profesinya sebagai dosen dan peneliti di alma maternya. Memulai dari sebuah laboratorium kosong dengan dukungan materi seadanya, Bumar memanfaatkan bahan alam yang murah, salah satunya membuat plastik dari singkong. Seiring berjalannya waktu, laboratorium kosong itu kemudian disulap menjadi area inovasi. Bumar menamainya Green Polymer Lab. Laboratorium yang menjadi tempat inovasi anak-anak Indonesia dengan memanfaatkan bahan alami dari Indonesia dan target produk untuk Indonesia. Melalui Green Polymer Lab, lebih dari 100 mahasiswa dari S1 hingga S3 bergabung dalam penelitian. Ada 6 dokter berhasil lulus lewat tangan dingin Bumar. Tidak hanya itu, semangat Bumar di laboratorium ini juga telah menghasilkan 12 hak paten, 45 penelitian yang sudah terdaftar,
dan 27 publikasi ilmiah. Sebuah karya inovasi dari seorang Sri Kandi negeri bernama Bumar atau Mardiati. Keren ya. Jadi ini memberikan semangat pada kita bahwa anak-anak Indonesia itu tidak kalah dengan anak-anak muda di berbagai negara lainnya. Aku mau kembali dulu ke Mbak Sari ya. Mbak Sari kan dokter ya. Dokter itu biasanya ketika lulus mau jadi spesialis apa segala macam langsung praktek ya. Ingin agar ilmu yang didapatkan di kampus itu segera bisa dipraktekkan dan memberikan manfaat. Tapi ternyata Dokter Sari ini termasuk yang sangat peduli, sangat intens dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan-kegiatan riset inovasi. Nah, apa yang mendorong Dokter Sari betul-betul merasa bahwa riset inovasi di belakang layar ini di lab menjadi penting? Ya, jadi ya sebenarnya sih pas lulus ya emang praktek sih Bang. Cuma kan waktu itu diminta, jadi jangan bayangkan Paragon kalau sekarang kan orang ada banyak, kalau dulu kan baru dikit. Jadi waktu itu memang diminta Bu Nur, bantuin Bu Nur di R&D. Nah cuma waktu itu memang saya lihatnya, karena habis lulus dokter umum saya ngambil spesialis kulit lagi di UI. Jadi waktu diminta bantu R&D itu emang saya lihatnya, oh ini sebenarnya kayak goals gedenya itu kan sama sama dokter kulit, kesehatan kulit kan. Cuma kalau dokter kulit berarti nanganinnya per individu. Kalau sebenarnya kan yang membuat saya jadi semangat tuh, oh sebenarnya kalau dari produk kosmetik itu, satu riset itu bisa mass gitu, jangkauan manfaatnya itu bisa jadi banyak. Dan waktu itu saya emang melihatnya, oh ilmunya sebetulnya nggak jauh beda nih gitu. Dan kebetulan dulu tuh saya sebenarnya mau masuk kimia Bu, cuma ragu. Jadi dari dulu SMA saya tuh sukanya pelajaran kimia, sebenarnya bukan pelajaran biologi. Jadi makanya waktu itu sesimpel itu aja sih Bang. Jadi emang nih seru nih, masa bidangnya dulu pun saya suka waktu SMA. Terus kalau soal kayak uji dan lain-lainnya tuh kan sama. Jadi kayak ngeliat goals besarnya itu semangat. Nah kedua tadi kan kadang-kadang kita bertambah pengalaman jadi punya cita-cita yang lebih luas. Nah waktu itu menurut saya seru banget ya nih ya, anak-anak muda semangatnya tinggi. Dan waktu itu menurut saya sebenarnya bisa diadu gitulah karyanya dengan R&D di luar negeri gitu. Jadi semangat, jadi kayak punya goals baru sih, pengen nih ngembangin. Kalau saya suka bilang sama di Paragon tuh, kita tuh jadi R&D tuh harus world class, standarnya tuh world class organization gitu. Gimana cara kerja kita, kayak gitu kan, gimana cara trial di lab gitu. Karena saya punya cita-cita Bang dari SD. Di sini kayak udah gak ada zaman ya. Dulu kan kita suka punya diary ya nggak Bu? Yang SARI gitu iya, kan, tuker-tukeran diary antara teman SD kan. Dari dulu tuh saya nulis cita-cita itu. S-nya apa? Ya kan suka gitu, Sari namanya gitu, apel kesukaannya. Zaman dulu nih kayaknya udah gak ada yang relate. Nah dari dulu tuh saya tulis saya ingin jadi peraih Nobel. Kita lambungkan cita-cita. Kalau kita nggak pernah punya mimpi suatu hari orang Indonesia meraih Nobel, kita nggak akan pernah mulai. Jadi kan kita harus, kalau kita punya lambungan tinggi itu kita jadi pikir kan, kok orang itu bisa nemuin itu ya, dan manfaatnya banyak. Itu kan nanti kita turunin kan, oh infrastruktur labnya kayak apa, oh organisasinya kayak apa, oh dia secara individu kerjanya 9 to 5 itu kayak apa, kayak gitu sih. Tapi sampai sekarang saya beneran bermimpi suatu hari gitu ya, mudah-mudahan ada sih Bang orang Indonesia yang bisa jadi peraih Nobel Prize Award itu gitu. Jadi ini berlawanan dengan naluri Inlander ya kan, kita harus besar. Kita percaya diri. Baik, kita berikan aplaus untuk cita-cita yang mulia ini. Dan ini mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman. Oke, jangan-jangan aku nanti yang akan menjadi penerima Nobel itu tadi ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu video berikut ini. Di balik kesuksesan Paragon Technology and Innovation, berdiri sosok inspiratif dan visioner, Dr. Sari Hairunisa, Deputi CEO sekaligus Vice President of Research and Development, yang dikenal sebagai pelopor inovasi di dunia kecantikan halal dan ramah lingkungan yang relevan dengan tren global. Berlatar belakang pendidikan kedokteran dan pendidikan spesialisasi dermatologi di program pendidikan
spesialis kulit dan kelamin di Universitas Indonesia, Dr. Sari Hairunisa memainkan peran penting dalam mendorong inovasi di industri kecantikan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Paragon berhasil melahirkan berbagai inovasi produk kecantikan halal yang tak hanya sukses di pasar lokal, tetapi juga diakui secara global. Dr. Sari Hairunisa dikenal aktif membawa isu halal beauty ke forum internasional, memadukan sains modern, bioteknologi, dan nilai-nilai berkelanjutan. Dr. Sari Hairunisa percaya bahwa inovasi sejati lahir dari keberanian menyeimbangkan antara sains, nilai, dan kebutuhan manusia. Nah, kalau bicara inovasi dan dampak, itu apa pengertiannya kalau di lingkungan Paragon? Oke, jadi kalau di Paragon tuh memang kita inovasi itu kita mengartikannya mengerjakan sesuatu dengan cara yang baru. Jadi kalau di Paragon kita tuh lomba inovasi sampai di level operator pabrik, Bang. Jadi dan mereka kita bawa juga sampai lomba kompetisi inovasi di nasional. Karena kan kita percaya inovasi itu kepunyaan semua orang, bukan kepunyaan R&D, bukan kepunyaan orang di lab. Tapi bahkan kalau di Paragon itu security aja dia ikut lomba inovasi, Bang. Jadi waktu itu saya pernah jadi juri, jadi bilang gini, barang itu numpuk di pos security pada Shopee, Tokped semua pada nyampe di pos security. Jadi dia mencoba membuat sistem racking supaya barang itu flow-nya cepet, jadi nggak numpuk di pos. Jadi kita tuh kalau di Paragon kita nyoba inovasi tuh punya semua, punyanya SPG, punya security, punya operator di pabrik, punya semua. Dan kenapa kita coba mengartikannya luas, jadi inovasi buat kita ya nggak selalu invention juga, tapi sesuatu yang baru dan harus ada dampaknya. Karena kan kalau nggak ada dampaknya itu buat kita, lalu apa ya, ukuran suksesnya dan rasa fulfilling itu nggak ada gitu. Jadi kita di Paragon tuh coba membrainstorming, mengendorse inovasi itu sebuah cara yang baru yang sesimpel lalu orang bisnis proses setelah kamu tuh seneng gitu. Jadi misalnya R&D, ya gimana inovasi kamu biar kepala produksi itu nggak terlalu rumit produksi formula kamu kayak gitu. Dan kita harus mikir kan kayak tadi kan security, gimana ya supaya aku nggak jadi bottleneck barang banyak di ini gitu. Kayak gitu sih, Bang. Karena dan satu lagi sih yang saya selalu pegang, jadi tahun lalu tuh sempat ketemu Paul Polman, dia former CEO Unilever kan. Terus menurut saya ada kalimat dia yang sampai sekarang masih saya pegang, dia bilang gini, setiap business leader, tapi kalau menurut saya sih setiap orang ya, itu harusnya berpikir, dia bilang gitu, will the world a better place with our business on this earth gitu loh. Jadi menurut saya kita tuh ada di bumi itu kan harus perlu punya spirit ingin membawa perbaikan agar dunia lebih baik dengan hal sekecil apapun gitu. Baik, menarik ya. Kembali dulu ke Mbak Mar ya. Mbak Mar, limbah elektronik, ini anak-anak pengguna ini. Baterai biasanya kita buang begitu aja, gadget yang sudah kita anggap kuno kita buang begitu aja, dan seterusnya. Semua limbah elektronik ini menjadi bahaya, mengancam lingkungan kita. Tapi di tangan Mbak Mar dan teman-teman ya melakukan riset, itu bahkan kemudian bermanfaat untuk penyandang disabilitas. Ini konteksnya apa ya? Di sini limbah elektronik itu yang basisnya plastik, salah satunya itu adalah kita cacah, kemudian kita jadikan filamen 3D print. Karena salah satu fokus kita tuh, kita udah masuk revolusi industri 4.0. Nah di sini salah satunya adalah additive manufacturing atau kita mengenalnya dengan 3D printing. 3D printing ini kan custom ya Bang ya. Kalau misalnya penyandang disabilitas gitu, nggak ada tangan, nggak ada kaki, itu kan ukuran itu kan custom. Jadi mengikuti pola tangannya dan segala macam. Nah keunggulan 3D print atau additive manufacturing ini kita bisa merancang sendiri dan menyesuaikan. Nah dari limbah elektronik ini kami rubah menjadi filamen 3D print dan kemudian kita menjadikan tangan prostatik seperti itu sehingga nanti memang ditujukannya adalah untuk disabilitas. Jadi sebuah limbah yang dianggap berbahaya dan dianggap ini merusak lingkungan bisa berubah fungsi dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya. Itu kaki maupun tangan itu ya. Bisa, Bang. Bagi kaki palsu, tangan palsu ya. Tapi juga bagaimana menciptakan plastik dari singkong, kemudian masker yang tidak merusak lingkungan karena ramah lingkungan karena bisa kemudian terurai.
Nah itu penemuan apa itu kalau boleh tahu? Itu sebenarnya awalnya kenapa ada plastik dari singkong, terus dari segala macam yang tumbuhan di Indonesia, awalnya pulang ke Indonesia, nggak ada dana penelitian, nggak ada ruangan, nggak ada alat sama sekali, mikir. Ya nggak mungkin diem kan, tapi kan tetap harus, ya udahlah ini suatu adventure, perjalanan baru. Nah dari situ akhirnya gimana ya caranya bisa menghasilkan suatu produk untuk masyarakat, menyelesaikan masalah juga yang ada di masyarakat, tapi nggak perlu pakai alat-alat yang mahal sama karakterisasi. Dan mungkin dana penelitian harus banyak-banyak gitu. Oh waktu itu siap pulang kan isu plastik kan luar biasa ya Bang ya. Kenapa tidak menciptakan suatu plastik yang kalau sudah selesai masa pakainya dibuang aja dan bisa terdegradasi. Dan kemudian setelah dilihat, wah harga pati singkong cuma 8.000 nih, ya udahlah gitu. Dan saya ingat banget pertama kali ini adalah inovasi yang saya lakukan ketika pulang ke Indonesia, itu minjem bahkan. Jadi ibaratnya kalau kita mau masak kompornya tuh minjem bahkan Bang. Sama teman waktu itu Pak Asep dipinjamkan akhirnya namanya heater sama stirrer, itu selama 1 tahun saya dipinjamkan. Nah dari situlah akhirnya kita menghasilkan banyak yang berhubungan sama plastik tadi. Baik, jadi temuan-temuan yang akan bermanfaat ya, dan lahir dari sebuah riset ya, dimulai dari langkah kecil ya. Karena banyak sekali anak-anak muda yang ingin berbuat besar sekali, karena terlalu besar dia tidak pernah melangkah. Benar Bang, itu satu langkah kecil, satu langkah setiap hari aja apa-apa. Ya teman-teman, kalau punya ide itu jangan idenya mati di tempat atau karena kepingin punya mimpi besar, kemudian ide itu tenggelam. Benar. Satu langkah kecil untuk memulai sebuah penemuan besar ya. Semua selalu dimulai dari yang kecil itu ya. Nah, tadi kalau kita sempat lihat ini Dr. Sari, ya ada beberapa event internasional yang Dr. Sari hadiri, itu mewakili Paragon itu ya? Mewakili Paragon Bang, iya. Event apa aja itu bisa cerita? Kalau tahun ini tuh ada, di awal tahun tuh ada Harvard Asia Business Congress. Jadi mereka tuh ingin dengar mengenai halal beauty. Ya waktu itu ada saya, ada juga dia dari Korea. Jadi waktu itu Korea temanya adalah, mungkin teman-teman yang udah punya sosial media tahu kan, brand Korea ini kan sekarang lagi menginvasi US batch 2 ini kan sebagai gelombang 2 dan lebih sukses gitu kan. Jadi dia share insight-nya apa gitu. Berikutnya yang bulan Juni itu, nah ini juga cukup bangga Bang. Jadi Global Beauty Forum, jadi ada 100-an beauty founder dan dari Southeast Asia tuh cuma Paragon aja yang diundang. Jadi limited Indonesia. Ini bukan bawa nama Paragon aja, ini membawa nama Indonesia. Iya, dan benar waktu itu saya merasa mungkin agak-agak terlalu besar kepala, tapi waktu itu saya merasa membawa nama Indonesia dan Southeast Asia. Maksudnya jadi pengen banget gitu, misalnya kosmetik itu bukan cuma dari Eropa atau dari US gitu kan. Jadi Mbak Sari sampaikan apa di forum itu ya? Jadi mereka dua-duanya ingin dengar mengenai halal beauty tapi dari lensa yang berbeda. Jadi kalau yang mungkin yang paling recent tuh Global Beauty Forum. Jadi mereka tadi judul sesinya tuh Cultural Beauty. Jadi mereka melihat kosmetik itu makin lama tuh makin hyper segmented. Jadi ada Latin beauty, ada black beauty, ada halal beauty. Cuma yang saya coba sampaikan di situ mungkin agak beda. Kalau Latin atau black beauty itu kan mungkin ada concern, ada looks, ada some cultural value yang unik yang harus di tap in secara tepat gitu kan. Nah kalau halal beauty menurut saya sih masih percaya itu seakan-akan kayak local very rooted ke agama. Tapi sebetulnya sebuah konsep yang internasional gitu. Jadi karena saya bilang kita tuh Paragon dari awal bikin wadah itu nggak pernah melihat halal itu sebagai unique selling proposition. Tapi itu spirit gitu. Kan kalau di agama Islam halal itu kan ada temannya nih yang nggak semua tahu toib. Jadi halal dan baik. Jadi halal tuh bukan checklist bahan bakunya ada dari ya bukan konten atau packagingnya atau proses produksinya. Tapi kalau misalnya nih produk semuanya bahan bakunya halal. Lalu saya melakukan child labor gitu. Atau sourcingnya nggak ethical. Atau tadi melakukan tindakan yang ekstraktif gitu, yang mengeksploitasi alam. Atau ada korupsi gitu dalam proses procurementnya. Itu kan gak halal saya bilang gitu kan. Jadi di Harvard maupun di ini mereka dua-duanya agak sama sih Bang komennya. Oh no I understand mereka bilang gitu. Ini sebenarnya ethical beauty ya. Yes
saya bilang ini sebenarnya ketika kita ngomong halal dalam proses produksi manufacturing, itu sebetulnya proses produksi tingkat pemahaman tertinggi lah, saya bilang gitu. Sama kayak orang ngomong purpose, sekarang ngomong ikigai gitu kan. Jadi menurut saya tuh ada beberapa local value yang sebenarnya kalau orang mengerti, itu sebenarnya universal value sih gitu. Saya percaya halal tuh seperti orang sekarang ngomong ikigai, seperti orang ngomong apa ya beberapa konsep yang tadinya hanya mungkin orang India yang tahu atau orang Jepang yang tahu, yang sebenarnya ketika semua orang di dunia ini ngerti, oh iya ini konsep yang I'm searching for gitu sih Bang, saya percaya gitu. Tapi kalau boleh tahu, apa yang menarik ya, apa yang membuat orang bahagia ketika berhasil menemukan sesuatu, tapi melalui sebuah proses yang mungkin sepi sendiri, walaupun Mbak Sari bilang kan ini bukan hasil dari satu periset atau satu bidang aja, tapi ini kolaborasi dari berbagai bidang atau fungsi ya. Nah, bisa kasih perspektif supaya teman-teman di sini mungkin bisa melihat researcher itu dari perspektif yang lebih lebih utuh. Ya, itu menarik tadi Bang Andi bilang, karena ini sebetulnya isu saya ketika pertama kali nerima R&D ngelihat R&D 2016 itu adalah jarang yang daftar jadi MT R&D. Semua mau jadi marketing lah, komersial, product innovation and development. Jadi waktu itu saya mencoba berinovasi Bang. Jadi waktu itu pertama, ini emang labnya nih kurang menarik nih, saya bilang gitu kan. Jadi waktu itu lab kita renov. Jadi labnya jadi putih, gede kayak gitu kan. Terus ya kita juga mencoba, yang kedua itu memang kita mencoba gimana ya, saya tuh percaya anak muda tuh sebenarnya kalau dikasih purpose itu mereka tuh energinya tinggi buat ngejar gitu kan. Ya saya bilang memang nih kita tuh bukan tipe research yang mungkin penemuan kita menyembuhkan manusia dari sebuah penyakit, saya bilang gitu kan. Tapi ini penting, saya bilang gitu kan. Terus waktu itu saya ingat ada tim, kan kita kalau mau launching produk kan produk kita kirim dulu ke head office kan, oke atau enggak untuk launching. Jadi waktu itu ada deh bikin lipstick yang puyeng banget, gak berhasil, terus ada yang bikin notes. Semangat Kak, dia bilang gitu kan. Bayangkan lipstick ini akan dipakai oleh banyak orang ketika interview mereka pertama kali. Untuk cari pekerjaan. Untuk cari pekerjaan. Untuk memperbaiki penampilan. Iya, it's a small product tapi impact-nya besar kan. Jadi kita tuh di Paragon coba menanamkan researcher, kamu tuh perlu melihat ini tuh nggak hanya emulsi gitu. Jangan dilihat itu tuh emulsi atau alhamdulillah bisa launching, SPF-nya nyampe gitu, atau shade-nya berapa, tapi ini sebetulnya a purposeful items atau goods gitu kan. Ini kan yang akan nemenin orang ketika dia beraktivitas, ketika dia ingin meraih cita-citanya gitu kan, meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu sih Bang. Jadi kita tuh mencoba membuat research and development itu fun gitu di mata para teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kalau di R&D tuh di lab kita tuh nggak terlalu lab banget. Kadang-kadang ada yang lagi konten, kadang-kadang lagi ada artis dateng, kadang-kadang apa. Jadi kita buat lebih fun lah. Baik, ini daripada saya yang bertanya sendirian, saya minta ada teman mahasiswa mewakili ya. Dipersembahkan oleh